Shalom sobat. Sobat, ini ada komentar. Tuhan menciptakan manusia. Yes, betul nyata. Maria melahirkan Tuhan. Batal. Meskipun cungkir balik 1000 kali, Yesus bukan Tuhan tapi makhluk. Sobat, inilah bukti dan efek bahwa dia tidak mengerti tentang Tuhan Yesus Kristus. Itu sobat ya. Kenapa? Silahkan kamu baca dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi apa? Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia, sehingga menunjukkan kuasanya. Itulah iman kami orang Kristen. Kami percaya Tuhan itu maha kuasa, sehingga kami juga percaya bahwa Tuhan mampu menjadi manusia dengan menunjukkan kuasanya dan kasihnya. Matius 1 ayat 20 dan 21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas, hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Supaya kamu tahu ya sobat ya, iman Kristen itu seperti apa. Saya tambahin untuk kamu. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi apa? Bahwa manusia, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dan kamu juga harus paham sobat. Kita baca Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Jadi jelas bahwa Tuhan pun telah menunjukkan dirinya dalam rupa manusia kepada Abraham, kepada Bapak Abraham. Jadi jelas, itulah bukti kuasa Tuhan kami mampu menjadi manusia. Tidak sekedar kata-kata omong kosong tanpa ada bukti, tapi itulah iman kami. Jadi kami berakal, punya pikiran, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menunjukkan kasihnya, menunjukkan kuasanya. Nah, itulah iman kami sebagai orang Kristen. Makanya kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, tapi bangkit pada hari ketiga. Menunjukkan apa? Tuhan Yesus Kristus mampu mengalahkan maut, sebab Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah sobat. Oke? Semangat terus baca Alkitab supaya kamu paham bagaimana iman Kristen, dan kita tetap teguh berpegang kepada Injil, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita selalu berpegang kepada firman Tuhan. Oke sobat, semangat terus baca Alkitab. Tuhan Yesus berkati. Shalom.